Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali kisah-kisah yang Allah ceritakan, Allah kabarkan kepada kita. Dalam setiap ayat, ketika itu bentuknya perintah, Allah selalu mengutip bahwa hukum Islam, hukum syariat yang Allah bebankan, Allah tuangkan, Allah berikan kepada kita umat Islam, selalu ada kaitannya atau telah Allah perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang ayat siyam, ayat kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kisah terkait umat-umat terdahulu banyak sekali kita dapat di dalam Al-Quran. Kisah bagaimana para nabi bersama umatnya, seperti Nabi Nuh bersama kaumnya, Nabi Syuaib bersama kaumnya, Nabi Lut, dan bagaimana pembangkangan mereka, pembangkangan kaum Nabi Lut, hingga Allah benar-benar memberikan azab yang belum pernah diturunkan pada umat-umat terdahulu. Di antaranya juga kita mengenal kisah Ashabul Kahfi, para pemuda dengan kesolehan mereka, kemudian Allah selamatkan mereka dari siasat buruk, dari kekejaman dan kelaliman penguasa yang ingin membunuh mereka karena keinginan. Dan tertuang pula banyak kita dapat di kisah tentang Bani Israil. Di sini ada sebuah kisah terkait perbuatan Bani Israil yang mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa benar-benar mengambil pelajaran, memetik pelajaran, dan mengubah diri kita, akhlak kita, bagaimana seharusnya menjalani agama ini. Kisah Ashab Sabt, ini kisah orang-orang yang Allah haramkan kepada mereka, larang kepada mereka untuk melakukan, untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 65, "Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh engkau telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian. Faqulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian semua menjadi sosok-sosok binatang kera dan babi. Lantas apa kesalahan pelanggaran yang mereka lakukan? Jika kita telaah, kita terjemahkan dengan akal kita pada zaman sekarang, tidaklah yang mereka lakukan kesalahan besar, bukan sebuah kemaksiatan yang sangat besar. Nah, terkait ini, apa pelanggaran yang mereka lakukan? Pelanggaran yang mereka lakukan tidaklah kecuali mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap ikan di hari Sabtu, dan mereka diperbolehkan untuk menangkap ikan di hari-hari lainnya. Nah, namun pada kenyataannya bahwa hari-hari lainnya mereka tidak mendapati ikan sama sekali. Tidak ada ikan yang muncul pada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, serta Jumat. 6 hari mereka tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Namun ketika hari Sabtu, hari yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, ikan itu banyak terlihat di laut. Nah,
Ini bentuk ujian yang Allah berikan kepada mereka. Apakah mereka sanggup untuk benar-benar menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Nah, namun di dalam keputusasaan dan kekecewaan, akhirnya mereka membuat siasat. Bagaimana siasat yang mereka lakukan? Mereka membentangkan jaring, mereka menaruh pukat, membentangkan jala di hari sebelum hari Sabtu. Mereka membuat jebakan, jala atau pukat atau jenis-jenis lainnya ketika itu. Mereka bentangkan itu di hari Jumat, mereka lakukan itu di hari Jumat. Kemudian untuk mereka persiapkan ikan-ikan yang datang pada hari Sabtu. Benar bahwa pada hari Sabtu ikan-ikan itu terjerat banyak. Namun tunggu, mereka tidak lantas mengambil dan menangkapnya pada hari Sabtu. Mereka tunggu nanti hari Minggu. Lantas ketika hari Minggu baru mereka. Inilah siasat yang mereka lakukan. Sungguh mereka tidak melanggar larangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Namun ternyata ini adalah cara mereka menyiasati hukum Allah, menyiasati syariat Allah, larangan untuk menangkap ikan atau menabur jala di hari Sabtu. Nah, para dewasa itu zaman sekarang banyak manusia mengandalkan akal mereka, berusaha untuk berbuat licik, mengakali hukum-hukum Allah, menyiasati batasan-batasan Allah. Halal mereka haramkan, dan ma'adallah haram mereka halalkan. Coba kita perhatikan bagaimana riba, jelas keharamannya, mereka olah sedemikian rupa menjadi halal dengan mengubah namanya. Riba mereka jadikan, mereka ubah namanya menjadi bunga. Uang sogokan mereka namakan dengan penghormatan. Kemudian bentuk ketaatan, menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka namakan, mereka sebutkan, mereka juluki dengan bentuk-bentuk keterbelakangan, bentuk-bentuk ekstremis. Hijab dan jilbab mereka katakan lambang kemunduran dan lambang keterkungkungan. Berapa banyak hal seperti ini kita dapati. Kebebasan hak manusia mereka alaskan, mereka landaskan untuk melakukan apa saja yang menjadi keinginan mereka, walau itu melampaui batas, bahkan batas kemanusiaan. Bukan hanya batas-batas syariat, tapi batas kemanusiaan. Ma'alallah. Maka tanpa bersalah, maka tunggulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab, membinasakan sebagaimana Allah membinasakan dan mengazab orang-orang sebelum kita, sebagaimana kisah Ashabus Saff. Allah katakan wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, dan kami katakan kepada mereka, jadilah kalian makhluk-makhluk yang hina, kera dan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yakunu fi akhir ummati maskhun wa khasfun wa qadhafun. Akan ada nanti di akhir umatku orang-orang yang akan dirubah rupa mereka dan bentuk mereka, orang-orang yang akan ditenggelamkan di dasar bumi, dan orang-orang yang akan dilempari batu. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan ya Rasulullah, sedangkan ada di antara kami orang-orang yang saleh? Rasulullah menjawab, na'am, idza kathura al-khabath. Na'am, idza intashara al-khabath. Betul,
Manusia akan dibinasakan saat dimana kemaksiatan, saat dimana kekejian merebak banyak dan banyak. Kita sebutkan banyak kekejian dan kemaksiatan tersebar di mana-mana. Perzinahan dilakukan atas nama hak asasi manusia. Merajalelanya minuman-minuman keras lantas menimbulkan tindakan-tindakan kriminal dan kejahatan-kejahatan lain. Mereka atas namakan hak asasi manusia. Maka perhatikan juga tersebarnya biduan para penyanyi dan musik merupakan tanda dekatnya azab Allah dan kebinasaan untuk umat manusia, di mana dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, baina yadahi sa'ah, nanti saat menjelang hari kiamat, maskhun wa khasfun wa qadar, akan ada manusia-manusia yang akan dibinasakan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah bentuk dan rupa mereka. Allah tenggelamkan mereka di bumi dan Allah lempari mereka dengan batu. Dalam riwayat lain dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, "Wa mata dzalika ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kathural qayan wal ma'azib wa syuribatul khumur." Saat dimana manusia dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, dihinakan dengan dirubah bentuknya ke bentuk yang hina, bentuk-bentuk binatang, kera dan babi. Kemudian Allah tenggelamkan, kemudian Allah lempar mereka dengan batu-batu. Yaitu ketika biduan dan alat-alat musik tersebar di mana-mana. Kita perhatikan musik dengan berbagai genrenya, dengan berbagai jenisnya tersebar di mana-mana. Hampir tidak ada satu pintu rumah pun kecuali di sana diperdengarkan musik. Ini merupakan alamat kebinasaan bagi umat manusia. Begitu pula minuman keras. Kembali kita mengajar sebagaimana kisah Ashabus Sabr dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Ashabus Sabr. Namun bukanlah di antara mereka tidak ada orang-orang soleh. Ada di antara orang-orang yang soleh, orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran dan pembangkangan kepada hukum Allah. Hingga akhirnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ummatun minhum, dan tatkala segelintir umat di kalangan mereka berkata, lima ta'muzuna qauman, kenapa engkau memberi nasihat, memberi peringatan, Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Allah jelas-jelas pasti akan membinasakan mereka dan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Maka jawabannya adalah ma'dzuratan ila rabbikum, sehingga ada alasan bagi kami kepada Tuhan kami, Tuhan engkau Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami telah menunaikan tanggung jawab, bahwa kami telah menyampaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan dakwah, sehingga tidak ada lagi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala pada kami. Wala Allahu sekiranya dengan peringatan, dengan nasihat, dengan apa yang kami sampaikan kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang
tersadarkan. Mungkin mereka lupa, lantas mereka tersadarkan. Mungkin mereka tidak mengetahui, lantas mereka tercerahkan. Dan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah, lantas beranjak dan berlepas diri dari perbuatan keji dan maksiat. Di akhir kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya menjadikan kita hamba yang ketika Allah berikan ketetapan terkait hukum-hukum syariat, hukum-hukum yang Allah telah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang Rasul katakan, Rasul ajarkan, dan Rasul tuntunkan sunnah-sunnahnya, kita menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat, bukan kita dengar dan kita lantas kita siasati. Sebagaimana perkataan orang-orang Bani Israil, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami siasati untuk kami membangkang. Ma'allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.